Halo rekan-rekan dosen, di video kali ini kita akan membahas terkait bagaimana cara melihat jadwal pengajaran kita dan bagaimana cara mengisi absensi online di aplikasi Simakat. Tidak perlu lama-lama, kita akan langsung saja masuk ke dalam video panduannya. Nah, pertama, tentunya rekan-rekan dosen harus mengunjungi aplikasi kita yaitu Simakat. Lalu silahkan login sebagai dosen. Nah, untuk username dan passwordnya tentunya berisikan nick atau NIDN dari rekan-rekan dosen yang miliki. Nah, sebagai contoh di sini saya akan masuk dulu sebagai dosen. Nah, tampilan awal untuk di Simakat dosen seperti ini ya. Nah, untuk melihat jadwal pengajarannya kita sangat mudah. Rekan-rekan tinggal melihat ke bagian menu jadwal. Lalu silahkan di sini ada 3 pilihan yaitu jadwal kuliah, UTS, dan UAS. Nah, di sini karena ingin melihat jadwal pengajaran, maka kita mengarah ke bagian jadwal kuliah. Silahkan diklik, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk melihat seluruh jadwal kita, rekan-rekan bisa menekan langsung tombol cari atau refresh, tombol biru yang seperti ini. Diklik, maka pengajarannya kita akan muncul semua. Tetapi kalau misalnya rekan-rekan dosen ingin melihat di hari tertentu saja, rekan-rekan bisa ke bagian filter ya, bagian sini. Silakan tentukan di hari apa rekan-rekan ingin melihat pengajarannya rekan-rekan. Contoh di sini, mana tahu kita mau melihat hari Selasa. Tinggal dipilih hari Selasa dan sekali lagi menekan tombol cari atau refresh. Ya. Nah, jadi seperti itu cara melihat pengajaran kita. Nah, kalau misalnya kondisinya seperti ini, kita melihat di hari lain, ya, lalu kita lihat dan ternyata jadwalnya kosong ya, seperti ini. Nah, padahal setahu rekan-rekan di hari Senin ada pengajarannya rekan-rekan, tetapi di Simakat itu belum ada. Nah, cara mengatasi hal seperti ini, silakan rekan-rekan menghubungi admin prodinya rekan-rekan masing-masing dan mempertanyakan apakah namanya sudah masuk ke dalam jadwal pengajaran. Nah, seperti itu cara penyelesaian jika jadwal pengajaran rekan-rekan tidak muncul atau tidak ada. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian pengisian absensi. Nah, untuk mengisi absensi, rekan-rekan bisa lanjut ke bagian menu mahasiswa nih. Ke bagian menu mahasiswa, di sini seperti kita bisa perhatikan, di sini ada 3 menu, yaitu pembimbingan akademik, absensi, dan tugas. Nah, tentunya karena di sini kita mau membahas soal absensi, tentunya kita memilih menu absensi. Silahkan diklik, maka tampilannya akan seperti ini. Silahkan dicari hari pengajaran dari rekan-rekan. Seperti contohnya di sini, di akun dosen saya, perkuliahan saya itu ada di hari Selasa. Nah, silakan dipilih harinya, lalu pilih jadwalnya ya. Nah, di sini ada 2 pilihan, silakan dipilih mau di perkuliahan kelas apa gitu ya. Contohnya di sini saya pilih yang kelas R1A untuk mata kuliah teknologi. Nah, setelah seperti ini, untuk di bagian pertemuan itu tidak perlu diubah, dibiarkan saja 16. Mengapa? Supaya seluruh pertemuannya itu terlihat gitu ya. Kalau misalnya kita pilih 1 atau 2 pertemuan, maka yang nampil hanya 2 pertemuan tersebut saja ya. Jadi di sini disarankan bagian pertemuan itu dibiarkan aja defaultnya yaitu 16. Setelah itu silakan sekali lagi menekan tombol cari. Setelah ditekan, tampilannya akan seperti ini nih ya. Pastikan mata kuliahnya sama, kelasnya dan juga dosen yang bersangkutan ada ya. Nah, cara pengisian absensinya bagaimana?
jika sudah tampilan seperti ini, rekan-rekan bisa lihat di sini ada angka terkait pertemuannya ya. Pertemuan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 16 ya. Silahkan diklik, silahkan dipilih sesuai dengan pertemuan yang rekan-rekan ingin isi absensinya. Contohnya, di sini saya ingin mengisi absensi untuk di pertemuan pertama. Nah, silahkan diklik angkanya ya. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, di sini jangan lupa pertama itu tentukan dulu dosennya siapa ya, karena di sini contohnya ada 2 ya, berarti cari namanya rekan-rekan sendiri. Sebagai contoh di sini nama saya. Lalu kalau misalnya di bagian rapel diisi mungkin ya atau tidak gitu ya. Nah, jangan lupa juga tanggal pertemuannya ya. Lalu untuk melanjutnya, untuk pengisian yaitu silahkan diisi ya. Kalau hadir artinya diberi tanda centang ya. Kalau misalnya belum diisi, dia tampilannya akan seperti ini, kosong seperti ini ya. Nah, untuk mengisi atau menyatakan mahasiswa tersebut hadir, maka rekan-rekan perlu menekan atau memberikan tanda centang. Nah, jika misalnya statusnya tidak hadir, mungkin sakit atau mungkin izin atau bahkan absensi, tidak hadir sama sekali. Nah, kalau tidak hadir sama sekali, rekan-rekan tidak perlu memberikan centang apapun ya. Dibiarkan aja kosong. Silahkan lanjut ke mahasiswa yang lain. Nah, jika misalnya statusnya adalah mungkin izin, sakit, rekan-rekan bisa mengarah ke bagian menu yang di samping ini. Silahkan diklik, maka ada 2 pilihan, sakit dan izin saja. Jadi kalau misalnya statusnya sakit, silahkan dipilih S, dan kalau izin silahkan pilih statusnya I ya. Sebagai contoh di sini saya memberikan dia status sakit. Nah, di sini tidak perlu dicentang ya. Jadi cukup di menu di sini saja, karena tanda centang ini dikhususkan untuk yang hadir saja. Tetapi di sini kondisinya mahasiswa saya hadir semua. Jika misalnya absensinya sudah diisi dengan baik, sudah dipastikan sudah terisi semuanya, rekan-rekan bisa scrolling ke paling bawah. Nah, rekan-rekan bisa menekan tombol update atau simpan ya. Rekan-rekan tekan, pastikan muncul tulisan selesai ya. Jika sudah selesai, rekan-rekan bisa menutup jendela dari absensinya. Caranya, rekan-rekan bisa mengarah ke bagian paling atas di sini ya. Ada tombol tutup. Nah, silahkan diklik dan absensinya sudah selesai rekan-rekan isi. Nah, tampilannya nanti jika dia terisi akan seperti ini. Jika tandanya seperti ini, seperti tanda centang, itu artinya dia hadir ya. Ya, seperti itu. Jika misalnya dia tidak hadir, maka dia tandanya akan memunculkan tanda X. Nah, itu artinya mahasiswa tersebut tidak hadir pada pertemuan itu. Oke, jadi seperti itu cara melihat jadwal pengajaran kita dan cara untuk melakukan absensi online di aplikasi Simakat. Nah, semoga informasi tersebut dapat dipahami dan juga dapat diaplikasikan dengan mudah. Sekian untuk di video kali ini. Sampai ketemu di panduan atau tutorial lainnya.